fakta bahwa Yesus itu diutus Bapa di surga itu tidak membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Gitu loh. Muhammad itu tetap nabi-nabian gitu. Jadi walaupun Yesus utusan, Islam itu tidak benar gitu loh. Tetap intinya Islam itu tidak dibenarkan gara-gara Yesus itu utusan. Bentar. Oke. Ustadz Syarif, kenapa sekarang Anda ini kok wajahnya itu tidak ramah senyum seperti dulu gitu loh? Kenapa Ustadz Syarif? Dulu Anda ini murah senyum. Sekarang, dulu sempat mau ke gereja murah senyum. Sekarang gimana? Kau bukan yang dulu lagi. Di mana candamu? Syarif. Ayo. Gimana Syarif? Aku mau bertanya. Oh, boleh. Mau tanya. Silakan. Silakan Ustaz Syarif. Pernah Yesus mengatakan di dalam Alkitab ya, ataupun di Bible itu sendiri, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Ada nggak? Kata-kata yang seperti itu nggak ada. Ya, karena kata-kata yang seperti itu plek begitu nggak ada. Berarti Yesus itu utusan. Iya, Yesus itu utusan juga. Ya, seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya, Yesus itu utusan, betul. Utusan dari Bapa di surga, betul. Dia kalau Tuhan, apakah dia punya kuasa? Punya kehendak? Iya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, itu kata Yesus. Gimana kalau dengan Yohanes 5 ayat 30? Apa itu? Silakan dibacakan. Oke. Ayat 30. Silakan dibacakan. Nah, di sini tertulis Bang Edis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau apa yang dia lakukan itu menurut kehendaknya dia sendiri. Maksudnya di situ adalah Yesus itu tidak melakukan kehendaknya dia sendiri. Dia tidak berbuat apa-apa kalau dari dirinya sendiri. Makanya dia melakukan apa yang diutus oleh Bapaknya, apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, seperti itu. Sekarang perihal di Matius 4 ayat 8 sampai ayat 10. Apa itu? Ini kan perihal Yesus itu dicobai sama iblis, diuji sama iblis. Apakah layak sebagai Tuhan kok diuji gitu, Bang Edis? Kenapa tidak layak? Nah, saya bacakan ya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. 4 sampai 10. Di Matius berapa tadi ya? Di Matius 8 ayat 4 sampai 10, di sini tertulis begini Bang Edis. Kan dulu mana ya? Kok begini? Kita kasih Muslim bertanya dulu. Nggak apa-apa, silakan. Ayo, bertanya dulu Muslim. Ayo, silakan. Ya intinya Yesus itu diuji dengan tiga kejadian. Nah, pertama
oleh iblis itu kan disuruh membuat batu-batu jadi roti, Betul. ya. Nah, namun tidak berhasil, ya. Kemudian percobaan yang kedua menyuruh kepada Yesus itu untuk menjatuhkan dirinya dari atas Hubungan. bait Allah kan. Nah, namun tidak berhasil juga. Terakhir, iblis ini kan membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menawarkan untuk diberikan kepada Yesus semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya. Asalkan Yesus mau sujud menyembah kepadanya. Betul gak Bang Edis? Betul. Nah, pada percobaan yang ketiga ini, inilah Yesus menghardik iblis. Betul. Tersebut seraya berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Betul. dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Betul. Saya memahami daripada ayat ini Bang Edis, pertama, Aduh, ini iblis Syarif itu Ubaidillah tahu. ini baca Google. Ini Syarif, Bang Edis. sebentar, Syarif, bentar. Saya itu sebenarnya sangat merindukan Ustadz Syarif itu punya pertanyaan yang berasal dari Ustadz Syarif sendiri. Kalau misalnya pertanyaannya dari orang, saya khawatir Ustadz Syarif itu tidak paham dengan apa yang ditanyakan orang atau apa yang diargumentasikan orang tersebut. Makanya saya berharap Ustadz Syarif memiliki pertanyaan yang berasal dari diri sendiri. Jangan pertanyaannya baca di Google. Gitu. Tapi gini Ustadz Syarif, saya menangkap kok gini. Umat muslim berusaha untuk membangun satu argumen bahwa Yesus itu adalah utusan. Utusan dari Bapa di sorga. Dan orang Kristen tidak membantah itu Ustadz Syarif. Sama sekali orang Kristen itu tidak membantah bahwa Yesus itu diutus Bapa di sorga. Ustaz Syarif lihat sini dong, jangan lihat layar. Lihat saya. Aku lihat. Ustaz Syarif kan ingin semua argumen itu dari A sampai Z adalah intinya Yesus itu utusan, betul? Ya. Nah, dan orang Kristen nggak membantah itu. Yesus memang utusan. Yesus itu diutus Bapa di sorga. Nah, masalahnya begini. Fakta bahwa Yesus itu diutus Bapa di sorga itu tidak membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Gitu loh. Muhammad itu tetap nabi-nabian. Gitu. Jadi walaupun Yesus utusan, Islam itu tidak benar gitu loh. Tetap intinya Islam itu tidak dibenarkan gara-gara Yesus itu utusan. Muhammad itu faktanya tetap di dalam perspektif Yahudi maupun perspektif Kristen itu seorang nabi palsu. Si Syarif nggak lihat sini. Ustaz Syarif, coba lihat sini Ustaz Syarif. Gini, kita ngobrol lah, jangan lihat ini tuh loh. Gini, coba kita yang ngobrol, jangan saya ngobrol dengan orang lain. Saya ngobrol dengan Ustaz Syarif saja. Gini, begini. Sedikit. Kan sudah saya akui bahwa Yesus itu utusan, betul? Dan semua orang Kristen memang mengakui itu. Oke? Sekarang gini. Sekarang begini. Muhammad itu diutus oleh yang mengutus Yesus nggak? Ya, karena Allah itu bukan manusia. Itu tertulis, Bang Edis, di Bilangan 23. Sebentar, Ustaz Syarif. Apakah Muhammad itu diutus oleh Bapa yang mengutus Yesus? Ya Tuhan alam semesta. Bapa di surga. Maksudnya, Bang Edis, sebentar. Bang Edis, begini. Apakah Muhammad diutus oleh Bapa di surga? Beda. Nah, iya. Muhammad itu, sebentar. Muhammad itu tidak diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gini Bang Edis, coba dibilang Muhammad itu mengaku utusan dari Tuhan sesembahannya pagan Quraisy yang namanya Allah. Sekarang begini Bang Edis, Al-Quran datang itu pasti
mengkoreksi kitab yang sebelumnya. Tidak mungkin Apa sekarang, yang dikoreksi? Contoh yang dikoreksi apa? sekarang begini Bang Edis, tidak mungkin yang dulu itu mengkoreksi yang baru. Di mana-mana Tidak yang baru mungkin pasti yang dulu mengkoreksi yang dulu. lalu. Oke. Tidak mungkin yang lebih dahulu mengkoreksi yang terkemudian gitu ya? Ya. Oke. Kalau uang palsu sama uang asli duluan mana datangnya? Bukan masalah uang palsu uang asli, intinya uang Begini, oke lah, gini aja, biar kita nggak teori. Gini, Ustadz Syarif, biar kita nggak teori. Gini, kalau misalnya Al-Quran itu mengkoreksi kitab-kitab terdahulu, yang dikoreksi itu yang bagian mana coba? Ya perihal sekarang begini Bang Edis. Ah, kan bingung kan? Sebentar dulu Ustadz Syarif, sabar pelan-pelan. Kita pengen nih, kita ini ngobrolnya nggak jadi omong kosong gitu loh. Yang dikoreksi itu apa? Coba sebutkan. Apa yang dikoreksi? Ya misal, kisah, riwayat para nabi. Misalnya, contohnya. Oh, kisahnya Adam. Kenapa Kisahnya Adam itu? Ya, Iya, bukan itu. Kasih contoh. Kasih contoh. Coba. Nah, sekarang begini aja. Kisahnya Yesus dengan Isa. Di Bible Yesus itu kan lahir di kandang domba di Palungan, betul nggak Bang Edis? Nah, tapi kalau di Al-Quran itu kan Isa putra Maryam lahir di bawah pohon korma. Jadi dari sini pun sudah jelas berbeda. Cuma mengoreksi begitu. Saya menganggap itu satu tokoh yang sama, tapi versinya aja kisahnya yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Jadi kalau di dalam Bible, Yesus itu disalibkan ya. Kemudian wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan itu semua. Ya. Nah sekarang di dalam Al-Quran datang nih dari Arab. Ya kan? Al-Quran datang dari Arab. Tidak dari tempat kejadian. Jauh juga rentang waktunya. Mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya diganti oleh Allah jadi Yesus gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kalau di Al-Quran dijelaskan itu subihalahum. Jadi ada yang diserupakan di situ. Iya, berarti ada orang lain yang diserupakan wajahnya jadi wajahnya Yesus. Kalau di dalam tafsir para ulama itu dijelaskan, misal riwayat Ibnu Abbas itu muridnya yang paling muda. Iya, artinya ada orang lain. Artinya ada orang lain yang bukan Yesus, lalu mukanya diganti jadi muka Yesus gitu. Ya seperti itu. Nah, berarti Allah zolim dong. Enggak. Lalu kenapa dia mengganti muka orang? Karena dari ke-12 murid Yesus itu ada yang berkhianat. Di mana ayatnya dalam Quran? Ya kalau di Al-Quran nggak ada. Katanya tadi mengkoreksi, dia mengkoreksi Al-Quran. Gini, Ustaz Syarif gini loh, begini Ustaz Syarif. Ya. Tadi Anda katakan Al-Quran itu mengkoreksi, betul? Betul. Terus yang barusan mengkoreksi Al-Quran atau Al-Congor? Kalau di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu Al-Quran bukan? Itu penjelasan. Al-Quran berarti nggak dipakai untuk menjelaskan? Dipakai. Terus di mana ayatnya bahwa itu muridnya Isa? Ayat per ayatnya itu supaya umat tidak begini loh Ustaz Syarif. Ada nggak narasi di dalam Al-Quran bahwa murid-murid Isa itu berkhianat? Ada nggak? Kalau di Al-Quran tidak ada, cuma. Terus kenapa Anda tambah-tambahi? Ya, Ibnu Katsir mengatakan dia mendengar kitabnya orang ini Ibnu Katsir kok. Jadi kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran, Ibnu Katsir. Al-Quran nggak berdaya. Sebentar, Ustaz Syarif, mana lebih unggul, Ibnu Katsir apa Al-Quran? Ibnu Katsir itu cuma menjelaskan. Dari mana Ibnu Katsir dapat bahwa murid Isa berkhianat? Ya,
Ya intinya kan katanya hasil. kitab menyempurnakan. Kitab mau mengoreksi, kitab menyempurnakan. Ternyata yang menyempurnakan Ibnu Katsir kok. Ini gimana? Al-Quran itu Saya bukan... rindu begini, Ustaz Syarif. Saya itu sangat merindukan orang Islam itu memperdaya gunakan Al-Quran. Tapi yang orang Islam pakai itu kitab Ibnu Katsir, kitab ulama, kitab karangan ini, kitab karangan itu. Di Quran begini, mana Bang. ada murid Isa berkhianat tuh, di Quran mana? Benar Bang Edis. Ini maksudnya kan begini, kok di bilangan 23 ayat 19 ada tertulis begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan Jadi udah tidak lompat lagi nih. menepatinya. Jadi udah lompat lagi. Jadi begini Bang Edis, Allah itu bukan manusia. Jadi udah lompat Menurut lagi nih. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Baik. Kita kalau membahas Isa nanti mereka meninggal, oke lah nggak apa-apa. Kita tanggapi lah. Jadi gini, Ustaz Syarif, kalau membaca Bible itu kita harus mengerti setiap kata itu ditujukan ke siapa. Di situ bilangan itu dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong, dan Allah sehingga dia berdusta, dan Allah bukanlah anak manusia kalau dia berjanji tidak ditepati, kan begitu ya? Betul? Ya. Nah, kata Allah itu merujuk ke siapa sebenarnya di situ? Ya kalau di Islam itu kepada Tuhan. Jangan di Islam, itu bukan kitab suci orang Islam. Gini loh, saya kasih contoh. Presiden nggak suka yang manis-manis. Itu presiden di situ merujuk ke siapa? Presiden tidak suka yang manis-manis. Kalau misalnya saya bilang gini, presiden tuh nggak suka yang manis-manis. Kata presiden di situ merujuk ke siapa? Ya ke orang yang jadi presiden. Iya. Di situ bisa siapa di situ, entah apa Jokowi kah atau Prabowo kah atau siapa, kan gitu. Nah, begitu juga di dalam ulangan itu tadi, bilangan itu tadi, Allah bukanlah manusia, di situ kata Allah itu merujuk kepada Bapa di sorga. Berarti dari ketiga-tiganya, gini Bang Edis, dari ketiga-tiganya kan di iman Kristen itu ada pemahaman iman Tritunggal, betul nggak? Betul. Trinitas. Betul. Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul. Jadi ketiga-tiganya ini bergelar Allah gitu. Iya, Allah itu gelaran. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya itu ilah, sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau dalam bahasa gini, makanya kita ini memang dalam terjemahan-terjemahan ini juga kita jadi kacau bahasa kita. Gini, di dalam Bible Musa itu juga disebut sebagai Allah bagi Firaun. Coba buka Ulangan pasal yang Keluaran pasal yang keempat, coba buka. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Coba dibaca. Keluaran pasal yang keempat. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Dan bukan pasal yang keempat, pasal yang keenam, coba. Pasal keenam. Keluaran pasal yang keenam. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan membiarkan sebentar. pergi. Coba ke pasal yang ke-7. Sorry teman. Pasal yang ke-7. Ya, keluaran pasal yang berapa ke-7. ini?
pasal yang ke-7. Coba. Keluaran pasal yang ke-7. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Jadi begini, makanya Bible itu harus dipahami dengan bahasanya Bible sendiri. Jadi Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kata Allah itu di dalam Bible itu sebuah gelaran, Ustadz Syarif. Bahkan iblis itu juga disebut sebagai Allah, Allah bagi dunia ini di dalam Bible. Ilah, kalau bahasa Arabnya itu ilah. Al-Quran pun mengatakan bahwa iblis itu ilahnya dunia ini. Tapi Anda tidak tahu. Sebagai Allah ya. Betul nggak? Tuhan, aku mengangkat engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Iya, begitu. Ya, Bang Edis. Sekian dulu lah. Lah, mau kemana lagi Tur? Gini Ustaz Syarif, gini ya. Anda percaya nggak bahwa ilah di dalam Al-Quran itu juga sebuah gelaran? Oh beda, gak ada Bang Edis, gak ada beda. Bukan gelar kalau di Al-Quran itu. Oh ilah itu bukan gelar. Nama Tuhan. Karena di surat Toha ayat 14 itu tertulis Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni gitu. Coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 coba. Gimana? Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Oke. Ya. Ada kata ilah nggak di situ? Coba dibaca bahasa Arabnya coba. Afaro aita manita khoda ilahahu hawahu. Nah, ilah itu di situ apa di situ artinya? Tuhan. Tuh kata Tuhan di situ merujuk kemana? Ilah di situ merujuk kemana? Hawahu yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut Al-Quran? Tar dulu Bang. Tar dulu. Taruh aitamanita khoda ilahahu hawahu. Yang artinya itu, tahukah kamu ya Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, berarti hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut ayat Al-Quran? Yaitu keinginan. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu bisa menjadi sebuah ilah enggak? Gimana Bang Edis? Aduh, berat. Ustaz Syarif, menurut Al-Quran, surat Al-Jathiyah nomor 23, hawa nafsu itu bisa nggak dia itu menjadi ilah bagi seseorang atau menjadi Tuhan bagi seseorang? Bisa. Dalam keadaan seperti apa sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhannya? Ya makanya aku jelaskan ya. Jadi maksud surat Al-Jathiyah ayat 23 itu menjelaskan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya. Enggak, jangan boros ke sana lagi. Gini loh, dalam keadaan seperti apa sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhan bagi seseorang? Ya karena dia mengikutinya, terus mengikuti kehendaknya, apalagi dikuasai oleh hawa nafsunya itu, betul? Nah, betul. Dikendalikan oleh hawa nafsunya itu, betul?
Ya. Iya, nah makanya menjadi Iya, tapi seorang begini muslim, dulu. sebentar. Menjadi seorang muslim itu, yang menjadi ilahnya itu haruslah Allah. Jadi, yang mengendalikan Anda itu harus Allah. Yang memerintah Anda itu harus Allah. Yang menguasai, yang kepadanya Anda harus takluk itu harus Allah, betul? Ya, Sehingga Allah betul. menjadi ilah bagimu, betul? Iya. Betul. Nah, sekarang faktanya di lapangan, menjadikan Allah sebagai ilah itu nggak bisa tanpa menjadikan Muhammad juga jadi ilahmu. Oke, sekarang. Baik, sekarang. Siapakah yang harus kamu taat kepadanya? Kepada Allah saja atau kepada Allah dan Muhammad? Ya, taat kepada Allah. Kepada Muhammad nggak perlu taat. Yang melalui penyampaiannya Rasulullah. Iya, artinya kamu taat kepada Muhammad juga, betul? Iya, mentaati. Iya. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan atau wakilnya dari Allah itu, betul? Iya, tapi kan Rasulullah itu bukan Tuhan, Bang Edi. Iya, bukan Tuhan, maksudnya Dia itu bukan cuma si utusan. Allah itu dia, tapi status dia itu juga ilah. Ini memang sulit benar. Oh, enggak. Begini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ustaz Syarif. Ada nggak orang yang mengilahkan iblis? Kalau dikuasai iblis ada. Iya, berarti dia mengilahkan iblis nggak itu namanya? Secara tidak sadar, iya, dia mengilahkan iblis. Ah, mengilahkan iblis. Kenapa dia disebut mengilahkan iblis? Karena dia menyerahkan ketaklukan dan ketundukannya kepada sang iblis itu, betul? Ya. Nah, Mengikuti. sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan dan kepatuhan kepada Muhammad nggak? Ya, tapi beda konsepnya. Sebentar, jangan ngomong beda dulu, jangan ngomong beda. Sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan, kepatuhan kepada Muhammad nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh ilahmu, Muhammad itu. Nah, ini yang berat nih, nggak nyadar. Bukan, Bang Edis. Karena Rasulullah itu cuma nabi dan dia. Iya, kalau yang dimaksud Muhammad itu bukan Allah, memang betul Muhammad tuh bukan Allah, tapi status dia itu ilah juga. Enggak, Sebuah nggak bisa. otoritas di dalam diri seorang muslim tuh Muhammad berotoritas. Sulit nggak nangkep nih orang. Makanya saya punya gambar bagus nih loh. Ini gambar bagus. Ini jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Nih loh. Begini, lihat Ustaz Syarif nih. Lihat nih. Ustaz Syarif, coba perhatikan dulu gambar saya ini. Lihat nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim nih? Ustaz Syarif, kalau iblis mengendalikan seseorang, berarti iblis itu menjadi ilahnya orang itu, betul nggak? Dari bawah dulu Ustaz Syarif, ini diajak ngobrol malah yang dibahas apa? Diajak ngobrol malah baca malah HP-nya terus. Oke, silakan yuk.